Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamera. Biasa, presensi dulu ya. Kamalia ada, Intan ada, Kamalia ada. Enda, ada? Fahmi? Oke. Enda, Fahmi, Wulandari, Raihan? Ya, Pak. Biasa. Pilih. Kita sendiri. Yang belum on kamera, coba on kamera dulu. Yang belum on kamera masih saya merahkan ya. Oke. Oh, Aulia satu ruangan lagi sama Novita. Iya Pak. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Nah, sebentar. Udah kelihatan? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi sekarang pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang pengembangan sistem informasi. Ya, kemarin konsep sistem informasi sudah, analisis dan desain juga sudah konsepnya. Nah, sekarang pengembangan sistem informasi. Part 1, ini ada 2 karena panjang sekali. Ya. Diikuti saja pelan-pelan, oke? Nah, capaian pembelajaran kali ini, jadi saya ingin kalian tuh tahu sejarah perkembangan sistem informasi itu dari tahun 50-an itu seperti apa. Lalu, saya pengen juga kalian tahu definisi sistem informasi sama harapan dalam pengembangan sistem informasi seperti apa. Ya, kenapa sistem informasi itu dikembangkan. Nah, terus saya juga ingin kalian paham tentang prinsip dalam pengembangan sistem informasi itu apa saja. Ada 10 nanti. Oke, jadi 3 ini yang akan jadi bahasan utama pertemuan kali ini. Nah, kita mulai. Nah, dulu ya awalnya sistem informasi itu nggak selalu dikaitin sama teknologi informasi, karena memang perkembangan teknologi informasi juga masih minim sekali pada saat zaman dahulu kala itu. Nah, tapi seiring
perkembangan zaman makin ke sini, kita semua tahu perkembangan IT seperti apa, pesatnya. Nah, jadi yang namanya sistem informasi sekarang itu nggak terlepas dari penggunaan teknologi informasi, baik dari sisi perangkat, jaringan, software, hardware, dan lain-lain pokoknya. Pokoknya yang namanya SI sekarang udah pasti menggunakan teknologi informasi untuk penunjangnya. Nah, keluar pertama tahun 1950-an, itu tahap awal banget dikembangin sistem informasi. Nah, tujuannya cuma sederhana banget ya, cuma electronic data processing biasa, EDP biasa. Salah satunya yang dulu ditonjolkan ya cuma untuk pengolah kata aja, word processing. Belum ada yang namanya perhitungan kompleks, lagi ya proses-proses yang rumit itu belum ada. Lagi-lagi karena faktor keterbatasan. Oke, tahun 50-an ya. Lahir pun belum. Orang tua saya pun belum lahir. Nah, berlanjut ke tahun 60-an, mulai berkembang teknologi informasi. Tapi tetap sistem informasinya masih sangat terbatas. Lagi-lagi karena apa? Teknologi hardware sama software-nya masih rendah, nggak seperti sekarang. Coba kalian lihat gambar di sebelah kiri. Komputer itu seperti itu. CPU itu kan terdiri dari transistor-transistor nih. Bukan ceritanya ya, tapi memang beneran. Prosesor atau CPU terdiri dari transistor-transistor yang dirangkai jadi satu. Nah, masalahnya, ukuran satu transistor pada zaman dahulu itu kayak sebesar bohlam. Nah, terdapat jutaan transistor di dalamnya. Nah, kalau dulu mau taruh jutaan transistor, butuh ruangan sebesar apa? Gitu. Suara saya putus-putus nggak? Enggak, Pak. Tadi sempat connection unstable soalnya. Agak putus-putus tadi, Pak. Enggak ada suaranya tadi, Pak. Iya, agak. Bentar ya. Saya pindahkan ke 5 GHz dulu. Nggak mau, tetap di 2,4. Sekarang aman tapi? Aman kok, Pak. Aman, Pak. Ya. Kalau putus-putus langsung bilang ya. Jadi biar nanti saya ulang-ulang sedikit. Oke. Oke, Pak. Nah, dulu tuh komputer segede gaban. Karena ya itu tadi, satu transistor ukurannya seperti bohlam lampu dan itu dirangkai. Karena kan prinsip dari sebuah CPU atau prosesor itu transistor yang dirangkai sedemikian rupa. Nah, kalau satu transistornya sebesar bohlam lampu, itu bayangkan akan butuh ruangan yang besar sekali. Kalian lihat yang di sebelah kiri itu ya. Dan ini, sebesar ini hanya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar saja. Nggak seperti sekarang. Ya jangan dibandingin sama sekarang ya. Ini jauh sekali dulu. Nah, tujuan utamanya sistem informasi waktu itu sederhana aja sih, untuk otomatisasi proses bisnis yang berjalan pada organisasi. Jadi ya ini konsepnya memang dipakai sampai sekarang ya, tapi dulu itu lingkupnya tidak terlalu luas. Yang penting salah satu proses bisnisnya bisa dilakukan otomatisasi pakai komputer. Jadi nggak melulu harus pakai tenaga
manusia. Intinya seperti itu. Itu zaman dulu. Nah, mulailah dikembangin yang namanya Transaction Processing System atau TPS untuk mensupport transaksi akuntansi, karena yang berhubungan dengan transaksi komputer pada zaman dulu itu difokuskan pada awalnya untuk perhitungan akuntansi, untuk menghitung duit dulu, ya. Itu utamanya waktu awal. Tuh, sebelah kiri ada ilustrasi tentang Transaction Processing System yang bagian bawah. Jadi datanya di-capture, diproses untuk mengeluarkan report, dan data yang sudah diproses itu untuk updating data juga. Ini tentang contoh-contoh sistem yang muncul dari tahun ke tahun, itu nggak akan dibahas secara mendalam ya, karena ini cuma untuk overview aja. Dulu tuh apa sih yang keluar gitu. Oke. Nah, tahun 70-an perkembangannya didominasi dari sudut pandang data. Udah mulai kelihatan nih, data itu penting sekali dan itu harus dikumpulkan. Nah, fokus utama waktu itu adalah penyimpanan dan pengaksesan data. Jadi database sudah mulai berkembang ya pada tahun itu. Masih di bagian-bagian tertentu, tapi kebanyakan masih di bagian keuangan untuk transaction processing system-nya. Lalu di tahun 70-an dikembanginlah production control system untuk mensupport bagian operasional. Nah, di bagian di perusahaan yang bergerak di bidang produksi sesuatu, punya pabrik, nah itu menggunakan production control system. Fungsinya untuk yang membantu kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, untuk tadi tetap juga untuk otomatisasi proses dan lain-lain. Cuma ya memang bentukannya komputer waktu itu masih gede-gede juga, lihat aja di sebelah kiri. Ya. Ada control room-nya lah itu. Nah, di tahun 80-an berkembangnya sistem informasi itu ke arah Computer Supported Cooperative Work, ya, CSCW. Jadi apa tuh CSCW, Computer Supported Cooperative Work? Nah, konsepnya adalah orang-orang dalam sebuah kelompok dengan teknologi pendukung, jaringan komputer, hardware, software terkait, melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Ya, jadi kata kuncinya cooperative work. Di sana yang ditonjolkan adalah pekerjaannya dilakukan secara bersama-sama, kolaborasi, menggunakan teknologi. Seperti itu. Ya, sudah mulai digunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari di perusahaan. Kalau dulu kan bagian tertentu aja. Jangan dibandingin sama zaman sekarang ya. Lihat aja kalian monitornya besar-besar sekali, monitor CRT zaman dulu itu. Kalau sekarang kan udah enak buat dilihat. Ya, jadi computer supported cooperative work. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama yang disupport oleh komputer. Ya. Nah, di tahun itu, di range tahun itu dikembangin juga decision support system. Nah, ini akan sering dibahas ya, decision support system, sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi sistem itu dibangun untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam satu organisasi. Sempat kita bahas kemarin, karena memang dalam mengambil keputusan kan butuh informasi yang tepat ya. Kalau informasinya nggak tepat, bisa jadi salah dalam mengambil keputusan. Nah, dikembangin juga yang namanya expert system, sistem pakar. Nah, apa tuh sistem pakar? Ilustrasinya ada di sebelah kiri. Nah, jadi dia konsepnya mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer agar dapat memecahkan masalah yang biasanya dikerjakan oleh pakar atau ahli.
Jadi di sebelah kiri ada ilustrasi pakar. Nah, apa yang dia ketahui, ilmu dia yang dia punya, itu dituangkan ke dalam sistem. Disimpan dalam satu ya, istilahnya satu modul ya, namanya knowledge base. Ya, jadi disitulah pengetahuan dan ilmu-ilmu itu disimpan. Nah, dia punya satu engine untuk mencari dan berkomunikasi, dan punya user interface juga. Nah, fungsinya apa? Supaya orang-orang yang tidak ahli di dalam bidangnya bisa mengakses pengetahuan itu. Nah, fungsi dari expert systemnya apa? Supaya apa yang mau orang-orang yang bukan ahli itu cari bisa tepat. Karena kalau nggak tersistem, sedangkan dia bukan ahli, dia mau mencari sesuatu, bisa jadi salah. Jadi itulah tujuan kenapa dibuatnya expert system. Ini semacam apa ya, kecerdasan yang disimpan, yang dihimpun dari waktu ke waktu. Ini tersimpan dan terus berkembang juga sampai sekarang. Kalau kalian mungkin pernah lihat yang namanya knowledge base, itu mungkin kalian sering dengar ya. Di Microsoft misalnya. Microsoft kan punya yang namanya knowledge base. Nah, itu tempat kita bisa nyari segala macam informasi. Segalanya tentang Microsoft. Segalanya tentang apa yang dikembangin, yang ada, yang dipunyai oleh Microsoft. Masalah-masalah yang terjadi, update-update apa saja yang dilakukan, itu semuanya disimpan di dalam knowledge base. Nah, sistemnya itu namanya expert system. Jadi kita bisa nyari apapun itu. Kan kita bukan ahlinya nih ceritanya. Terus kita mau mencari sesuatu. Jadi sistem itu menunjukkan supaya kita tuh tidak salah mencari dan ditawarkan dengan bahasa yang lebih mudah tentang expert system. Nah, berkembang juga mulai itu ya, Office Automation System. Nah, jadi Office Automation System, jadi sistem yang otomatisasi di dalam perkantoran. Ini lebih ke arah komunikasi sih sebenarnya. Jadi lebih memudahkan komunikasi dan kolaborasi orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Jadi bisa saling terhubung satu sama lain. Ya, fungsinya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dulu mungkin ada telepon, internet ya, walaupun ya levelnya nggak seperti sekarang, tapi asal bisa terhubung, mereka bisa berkolaborasi. Ya, jangan dibandingin sama zaman sekarang ya, sekali lagi. Susah. Sekarang semuanya udah gampang. Kalau dulu ya masa-masa belum berkembang seperti ini. Jadi digunakanlah banyak perangkat yang untuk memudahkan kerja di dalam kantor, gitu. Memudahkan pekerjaan di dalam suatu organisasi. Macam-macam perangkatnya. Nah, di tahun 90-an internet udah makin berkembang, otomatis sistem informasi juga harus manfaatin itu. Nah, mulailah dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk keseluruhan, untuk whole organization. Ya, kalau dulu sebelumnya itu baru untuk bagian keuangan saja, untuk proses transaksi akuntansi, electronic data processing biasa. Nah, kalau ini sudah mulai dikembangkan sistem informasi untuk keseluruhannya, keseluruhan organisasi. Jadi setiap bagian itu nanti punya modul sendiri, punya sistem sendiri, subsistem ya. Bagian-bagian ini punya subsistem sendiri yang terintegrasi dengan subsistem lain, terhubung menjadi satu sistem informasi yang utuh milik perusahaan itu. Nah, di situ muncul juga Executive Information System, ya, sistem informasi yang untuk eksekutif lah isinya. Intinya seperti itu. Mensupport aktivitas top level manager dalam merumuskan strategi.
Ya, ilustrasinya ada di sebelah kanan. Jadi seorang eksekutif itu menggunakan sistem informasi eksekutif (AIS). Dia akan mengakses eksternal database, internal database, model analytical-nya. Dia akseslah itu untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan, yang bersifatnya strategis. Karena kan top level manager itu, top level manajemen fungsinya kan yang untuk strategis, ya, manajemen strategis untuk perencanaan, sifat-sifatnya strategis seperti itu. Nah, dikembangkan juga setelah itu ada ERP. ERP ini ya masih ada dong sampai sekarang, masih lebih berkembang malah. Enterprise Resource System, Customer Relationship Management, Supply Chain Management, udah banyak sekali. Mungkin sudah pernah disinggung belum yang sistem-sistem model seperti ini di mata kuliah yang lain? Mungkin sudah ya harusnya. ERP ya untuk mengatur sumber daya perusahaan, macam-macam itu sumber daya, baik orangnya, prosesnya, semuanya. Customer Relationship Management untuk memanage hubungan dengan pelanggan. Supply Chain Management untuk mengatur supply yang dibutuhkan oleh perusahaan dan terkait ke bagian mana saja. Ya, ini seingat saya ada pembahasannya sendiri, tapi kayaknya bukan di mata kuliah ini deh. Jadi memang ini dibahas lebih dalam satu persatu. Nah, kalau sekarang ERP-nya sudah berkembang itu di ilustrasinya. Kalau dulu kan ya supply chain management, CRM ya, customer relationship management. Nah, sekarang manufacturing juga udah zaman dulu. Nah, zaman sekarang ada Internet of Things ya, IoT. Project management, service management, sales and marketing, human resource management, asset management, BI, business intelligence, big data, analytic, financial management, itu semuanya bagian dari enterprise resource planning sih sebenarnya ya, ERP. Ini kalau dibahas akan panjang sekali ya, tapi ya cukup kalian tahu ERP itu mulai berkembang di tahun 90-an dan masih berkembang terus sampai sekarang. Nah, di tahun 2000-an makin berkembang lagi kan, karena hardware, software udah makin bagus, makin kencang, makin mumpuni, internet juga makin kencang, dan yang berkontribusi harganya juga semakin murah, karena kan semakin banyak diadopsi sebuah teknologi, semakin banyak dipakai, akan semakin turun harganya. Jadi makanya itu juga berkontribusi terhadap perkembangan sistem informasi. Nah, berkembang juga yang namanya Artificial Neural Network, ANN. Jadi jaringan neural buatan. Mirip sama susunan syaraf manusia, ya, artificial neural, saraf buatan. Jadi lebih fleksibel, kemampuan updating informasi dan cara belajar yang menyerupai otak manusia. Jaringan saraf tahu dong ya bentuknya seperti apa. Nah, kalau di sistem juga meniru seperti itu. Jadi kita butuh input apa di hidden node layer ini, ya kita tahu lah energi listrik dari yang dilakukan otak tuh lewat mana-mana. Nah, semua dicari di hidden node layer ini, lalu pada akhirnya dikeluarkan di output-nya. Pokoknya ini jaringannya kompleks sekali, dan ini makin berkembang. Sekarang justru seluruh dunia kan sudah terhubung.
ya kan, oleh jaringan internet. Ya bentukannya seperti itulah. Jadi nanti ada petanya. Jadi sistem yang dibuat menyerupai otak manusia. Ini lama-lama sistem lebih pintar dari manusia nanti. Nah, seperti ini. Kita sudah terhubung ya. Di mana sih di dunia ini yang belum terhubung? Masih kayaknya hampir nggak ada deh. Semuanya sudah terkoneksi satu sama lain dan bisa mengakses kemanapun satu sama lain. Ya, dimanapun kita bisa akses kemanapun lewat internet, lewat jaringan ini. Nah, next-nya ya pasti nggak mungkin stuck begitu aja ya, sistem informasi makin berkembang. Nah, lalu gimana organisasi dalam menghadapi itu? Organisasi harus didorong untuk membangun sistem informasi yang bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Karena pergerakan ke depannya kan akan semakin cepat, semakin modern. Otomatis banyak juga proses bisnis yang harus dibenahi, kan harus dirubah juga. Dan itu dengan memanfaatkan sistem informasi yang bisa beradaptasi dengan cepat, itu penting sekali. Karena ya kalau nggak pakai sistem informasi, kayaknya udah sulit sih perusahaan ya zaman sekarang ya, organisasi. Kita aja yang mungkin dalam susunan kepanitiaan kecil itu kayak kemarin yang saya contohkan 17-an aja, nggak mungkin kan kita nggak pakai komputer untuk mengolah datanya. Pakai HP aja gitu, nggak mungkin juga. Semua butuh diolah oleh teknologi informasi sekarang. Jadi, kedepannya sistem informasi harus bisa diintegrasikan dengan berbagai macam sistem lain. Ya. Supaya kinerja organisasi jadi lebih efisien. Jadi lebih fleksibel. Kalau dibilang modular sih mungkin enggak ya, tapi intinya kedepannya bila ada perubahan, oh bisa nih digabungin gitu. Kan teknologi bahasa pemrograman, database engine itu kan juga semakin berkembang kan sekarang, dan satu sama lain bisa istilahnya connect gitu. Lama-lama universal. Seperti itu. Nah, itu yang di sejarah perkembangan dari zaman dulunya ya. Kalau ditanya gimana-gimananya banget, ya belum lahir juga kita. Kita bisa dapetin itu ya dari kayak gini, ilmu-ilmu yang ada, referensi-referensi yang ada. Nah, kita berlanjut ke pengembangan sistem informasi. Pengembangan ya, pengembangan sistem informasi. Nah, kapan sih sistem informasi itu butuh pengembangan? Kalau sistem yang lama udah kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan, atau nggak bisa lagi untuk ngimbangin perkembangan organisasi. Itu butuh kalau kita untuk pengembangan sistem yang baru. Ya. Di Windows juga mungkin seperti itu ya. Kalau di Windows XP, fitur-fiturnya sudah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sedangkan Windows 7, Windows 8, Windows 10 sudah ada sekarang, yang mau nggak mau. Karena di Windows XP itu udah nggak mungkin untuk digunakan lagi ya, udah sulit. Karena kan banyak yang requirement-nya minimal Windows 8, Windows 10 gitu. Yang mau nggak mau kita kan beralih ke sistem yang baru dong. Jadi seperti itu. Berdasarkan kebutuhan juga. Karena orang kalau nggak butuh biasanya nggak ngembangin juga, karena ini biayanya mahal untuk pengembangan sistem baru itu. Nah, ada dua arti sebenarnya untuk pengembangan sistem itu. Bisa benar-benar nyusun satu sistem baru, benar-benar baru dari nol, walaupun dia sebelumnya sudah ada sistem atau masih manual.
Nah, ini benar-benar buat yang baru. Artinya sistem yang lama nggak terlalu diutak-atik, karena dibikin dari sesuatu yang benar-benar baru. Nah, yang kedua itu memperbaiki sistem yang sudah ada. Jadi sistem yang sudah ada itu di breakdown lagi, dan satu persatu modulnya diperbaiki. Nah, sekarang tinggal menyesuaikan kebutuhan. Lebih masuk yang mana nih, memperbaiki sistem yang ada, yang sudah ada, atau benar-benar bikin sistem yang baru. Ya. Kalau di dalam percintaan itu kan lebih baik milih orang baru atau memperbaiki orang yang sudah ada sebelumnya gitu. Lebih mending mana? Karena mempertahankan itu kan lebih sulit ya sebenarnya. Tapi dengan adanya orang baru, kita perlu adaptasi lagi gitu. Kalau misalnya memperbaiki sistem yang sudah ada, kita maksudnya masih dengan orang yang lama, itu kan kita udah tahu seluk-beluknya, kita bisa perbaiki kan. Nah, tapi kalau dengan orang yang baru, itu harus adaptasi lagi secara menyeluruh, harus tahu sama tahu lagi. Kayak gitu. Tapi ini semuanya nanti tergantung manajemen maunya gimana. Kalau dikembangin sistem baru, ya oke. Tapi kalau sistem yang lama dikembangin aja, diperbaiki, itu oke juga, nggak ada masalah. Tergantung kebutuhan. Nah, ini beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem informasi. Nah, jadi pengembangan sistem informasi itu suatu proses pengaplikasian teknologi informasi. Oke, paham ya? Suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Ya. Masalah ini nggak terlepas dari yang namanya sistem informasi, karena memang tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Sistem itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Akan balik-balik lagi ke sana definisinya. Ya. Jadi penggunaan TI untuk satu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Itulah sistem informasi itu dikembangkan untuk itu. Lalu, nih, seperti yang tadi, menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada dan sedang berjalan sekarang. Ya, ini dua hal yang berbeda. Ya, kalau yang satu benar-benar dibuat baru dan benar-benar diganti, yang lama nggak dipakai lagi. Nah, kalau yang keduanya ini memperbaiki sistem yang telah ada, itu sistem yang lama dikulik lagi, diperbaiki lagi, disesuaikan sama kondisi sekarang. Gitu. Nah, memilah suatu masalah yang besar dan kompleks. Suatu masalah besarnya itu dipilah-pilah menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Nih, misalnya ada satu masalah besar. Apakah bisa diselesaikan di satu pihak saja? Misalnya pimpinannya lah. Apakah bisa dia menyelesaikan satu masalah besar itu sendirian? Kan enggak. Jadi harus dipilah-pilah dulu masalah-masalah itu. Oh, ini masalah bagian ini. Bagian keuangan misalnya. Oh, ini masalah bagian HRD. Oh, ini masalah bagian pemasaran. Itu harus dipilah-pilah menjadi bagian-bagian kecil supaya masalah itu bisa dikelola. Ya, bisa diselesaikan masalah itu. Ya, jadi tidak terbebani lagi di satu pihak. Ya. Ibaratnya kalau skema atau struktur tidak tersentralisasi lagi lah untuk pengambilan keputusannya, tapi desentralisasi ya, bisa diselesaikan di bagian-bagian yang ada di bawahnya, bagian-bagian tertentu. Paham ya? Memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Oke?
Nah, apa sih harapan dalam sebuah pengembangan sistem informasi? Apa yang diharapkan? Peningkatan dari sisi apa aja sih yang diharapkan? Tentunya performance dong. Ya kan? Yang paling pertama adalah performance, kinerjanya yang jadi lebih efektif kalau sistem informasi itu dikembangkan dan diimplementasikan. Nah, ngitungnya dari mana? Dari throughput-nya. Jadi throughput-nya bisa berupa jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Ya, misalnya sebelum dikembangkannya atau diimplementasikannya sistem baru, hanya bisa memproses 100 pekerjaan dalam 8 jam kerja misalnya. Nah, tapi dengan diimplementasikannya sistem yang baru, sistem informasi yang baru, bisa 300 pekerjaan dalam 8 jam kerja. Peningkatan yang besar kan? Nah, jadi kinerjanya bisa lebih cepat lagi karena sistem. Jadi sistem yang lama 100 pekerjaan, tapi sistem yang baru bisa 300 pekerjaan dihandle dalam durasi waktu yang sama. Nah, itu adalah peningkatan kinerjanya. Terus ada juga peningkatan dari response time-nya, jeda waktu antar transaksi atau pekerjaan. Jadi, ketika satu pekerjaan itu selesai dan berlanjut untuk memulai pekerjaan yang berikutnya, itu biasanya ada jeda waktunya. Nah, sekarang gimana caranya jeda waktu itu bisa dipersingkat? Mungkin dulu sebuah customer support atau customer service, biasanya mereka lama loh. Setelah pelanggan satu selesai, dan akhirnya dia manggil pelanggan yang berikutnya, itu butuh waktu lama kan? Nah, kalau sudah pakai sistem, sih harusnya sudah gampang semuanya. Sudah, pokoknya tinggal di-save, keluar nanti urutan berikutnya, tinggal di-save, udah selesai. Semua pemrosesan sudah dilakukan ketika pelanggan itu masih ada. Nah, terkait response time juga ditambah waktu untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Jadi jeda waktu dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya itu bisa diperkecil, dan kecepatan dalam mengambil pekerjaan yang berikutnya, pekerjaan yang baru yang setelahnya itu juga bisa lebih cepat. Kalau misalnya ini diibaratkan sebuah storage, ya. Udah belajar kan antara hard disk sama SSD bedanya apa? Dan udah tahu juga pastinya. Nah, satuan kinerja dari hard disk selain satuannya kecepatannya ya, speednya megabyte per second atau gigabyte per second, ada juga yang namanya seberapa banyak dia bisa menghandle input-output operation per detik, IOPS. Nah, semakin tinggi IOPS-nya, akan semakin cepat juga kinerjanya. Artinya, dalam satu waktu yang sama, si perangkat itu bisa menghandle lebih banyak pekerjaan. Antara hard disk dan SSD, IOPS-nya jelas berbeda. Karena hard disk masih mechanical, masih berputar secara fisik, nah, IOPS-nya mungkin kayak kalau diibaratkan ya, saya juga nggak hafal banget, ribuan IOPS gitu per detik. Artinya hanya menghandle ribuan input-output operation setiap detiknya. Tapi kalau sudah pakai SSD, biasanya IOPS-nya akan jauh. Ratusan ribu IOPS per detik. Ratusan ribu transaksi bisa ratusan ribu operation itu bisa dihandle dalam 1 detik. Itu peningkatan yang jauh kan? Nah, begitu juga dengan response time. Nah, kalau di hard disk dan SSD cuma ada juga yang namanya response time. Nah, kalau di hard disk itu response time-nya kan satuannya millisecond ya. Kalau di hard disk itu rata-rata adalah
14 milisecond, cepat sih. Ini kayak saya pernah bahas di waktu di aplikasi komputer. Nah, kalau di hard disk itu 14 milisecond, access time-nya, response time-nya. Nah, kalau di SSD itu 0,1 milisecond. Bayangkan seberapa gegasnya sebuah SSD dibanding hard disk. Gitu. Jadi, ketika ada sesuatu perintah atau data yang masuk, kalau SSD langsung dikerjain. Tapi kalau hard disk mungkin ada mikir dulu sejenak gitu sesaat. Kan 14 milisecond banding 0,1 itu kan jauh sekali. Ya, jauh sekali. Nah, itu makanya kalau komputer sudah pakai SSD, kencangnya terasa banget ketimbang masih pakai hard disk biasa. Ya, ilustrasinya seperti itulah kalau kita melihat ke sebuah hardware ya. Tapi intinya mirip. Yang diinginkan dari sebuah pengembangan sistem informasi ya peningkatan kinerja itu pasti. Ya, untuk apa mengembangkan, membuat buang-buang duit banyak, tapi nggak ada performance yang naik. Nggak mungkin, kayaknya semua orientasinya pasti ingin mengharapkan kinerja yang lebih baik. Ya. Nah, lalu yang kedua, information. Meningkatnya kualitas informasi yang disajikan. Oke, sebuah sistem informasi fungsinya udah jelas ya, untuk mengolah data, memproses data menjadi informasi. Nah, mungkin dalam perjalanannya informasi-informasi ini sudah kurang oke lagi nih untuk menunjang operasional perusahaan. Butuh informasi yang lebih kompleks lagi dalam mengambil keputusan. Nah, inilah makanya diharapkan sistem informasi yang baru itu bisa dikembangkan. Supaya informasi yang didapatkan oleh para penggunanya itu bisa lebih beragam sesuai dengan kebutuhan, bisa lebih memenuhi operasional perusahaan atau organisasi. Jadi kualitas informasi yang disajikan tuh harapannya meningkat dengan dikembangkannya sistem informasi yang baru. Oke, karena tugasnya seperti itu, mengubah data menjadi informasi. Ekonomi, nah, meningkatnya manfaat yang didapatkan, keuntungan yang diraih, dan penurunan biaya yang dibutuhkan. Nah, orang kalau udah implementasi sistem, ini juga pasti jadi salah satu harapannya. Profit meningkat, tapi biaya bisa berkurang. Nah, ya walaupun kadang-kadang penggunaan sistem itu mengurangi tenaga kerja juga ya. Kita lihat aja di tol lah misalnya, di tol. Tol dulu kan setiap pintu tol itu, setiap loketnya orang kan isinya. Nah, kalau sekarang kan sudah perangkat yang terhubung dengan sistem. Ya, tapi memang untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada di sistem yang lama itu. Lambat misalnya kan, dalam kembalian gitu, ngasih kembalian lambat. Terus mungkin ada kecurangan juga di dalam pemberian karcis tol dan lain-lain. Makanya semua sudah dialihkan ke sistem yang baru, terkomputerisasi, menggunakan uang elektronik juga, ya kan? Paling gampang tol deh kalau mau ngelihat. Manfaatnya jelas, respons time-nya jadi lebih cepat ya. Dalam setiap orang paling ngetap sedetik udah buka, udah bisa jalan lagi. Jadi nggak ada lagi antrian yang mengular ke belakang, itu bisa berkurang. Ya, walaupun ada kalau di peak season itu, tapi udah jauh berbeda sekarang. Dan otomatis penurunan biaya juga, karena nggak banyak pakai tenaga kerja lagi. Biayanya beralih jadi tenaga listrik paling sama internet. Dan untuk maintenance sistem, seperti itu. Yang paling gampang kayaknya itu deh. Ya. Kontrol juga diharapkan bisa meningkat.
ketika sistem informasi yang baru itu dikembangkan. Jadi diharapkan bisa lebih mengendalikan nih dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta kecurangan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ya. Jadi dengan sistem yang baru diharapkan fungsi dari controlling itu bisa lebih menyeluruh dan bisa masuk kemana-mana. Kalau mungkin dulu dengan sistem yang lama ada bagian-bagian yang kurang bisa disentuh, kurang bisa masuk dalam ranah pengendalian. Nah, diharapkannya dengan sistem yang baru ini, controllingnya bisa lebih bagus lagi. Jadi bisa dideteksi dari dini lah kesalahan-kesalahan itu. Kecurangan-kecurangan juga bisa sampai ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kayak tol tadi aja lah ya, salah kembalian atau kecurangan dalam pemberian karcis. Kalau dengan sistem kan semuanya bisa lebih mudah. Historinya bisa kita lihat kapan saja kan. Dan juga di e-tol atau e-money kita atau kartu elektronik kita juga ada historinya kan. Keluar transaksinya itu untuk apa aja dan berapa, kapan. Gitu. Jadi untuk mendeteksi kesalahan sebagai kesalahan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Sama dengan sebuah program security lah, antivirus atau internet security. Nah, selain fungsinya dia untuk mengontrol sistem ya, menjaga supaya sistem yang sedang berjalan sekarang ini aman dari serangan malware misalnya. Nah, dia juga sambil belajar untuk menghadapi serangan-serangan yang kemungkinan akan terjadi dan belum ada di database dari antivirus itu. Jadi sudah ada preventif. Jadi dengan kontrol lebih, kita bisa lebih preventif terhadap kesalahan atau gangguan yang terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi fungsi controllingnya diharapkan juga bisa meningkat, bisa lebih menyeluruh. Efisiensi, ya meningkatnya efisiensi operasi. Ini terkait dari semuanya yang tadi ya, dengan kinerja yang meningkat, biayanya yang berkurang, terus respons time lebih cepat dan lain-lain, ya otomatis ujung-ujungnya efisiensi dari sebuah operasional. Jadi dalam melakukan pekerjaan, effortnya akan jauh berkurang. Setelah dikembangkan sistem informasi yang baru, diharapkan effort untuk menjalankan sebuah sistem, sebuah operasional di dalam organisasi itu bisa berkurang. Dan dengan benefit yang lebih dari sebelumnya. Intinya seperti itu. Ya. Jadi peningkatan kinerja, kualitas informasi meningkat, lebih ekonomis, controlling yang lebih baik, sama efisiensi di semua lini operasi di organisasional. Ya, jadi ada 5 ini ya. Ngomong terus nih dari tadi saya nih. Nah, harapannya kan secara garis besar 5 inilah ya. Kalian pernah merasakan apa gitu? Harapan apa sih yang kalian inginkan ketika saya butuh sistem baru nih, atau butuh berubah nih sistem yang ada sekarang, nggak bisa seperti ini gitu. Harus gini. Nah, itu kan udah perencanaan ya. Harus gini ya. Pernah nggak kalian ngerasain hal-hal seperti itu? Harus ada perubahan nih dari sistem yang lama ke yang baru, nggak bisa kayak gini terus. Gitu. Apa misalnya? Ayo, misalnya apa? Ini dalam hubungan juga bisa loh. Bisa ini.
Karena bisa nggak hanya sebuah sistem yang berjalan di perusahaan aja. Sistem kan nggak harus yang terkomputerisasi juga. Misalnya dalam hubungan apa ya, kalau performance ya. Lebih perhatian lagi gitu lah. Jadi lebih respon gitu. Kalau terhadap ada sesuatu yang terjadi, itu bisa lebih respon dalam misalnya ada request nih dari pasangan, itu ya cepat dikerjain yang nggak nanti-nanti gitu. Jadi ada harapan dengan berubahnya dia gitu loh. Dia yang baru nggak sih? Dia yang baru gitu. Dia dengan sistem yang baru gitu loh. Diharapkan bisa seperti itu, lebih respon lagi, lebih perhatian lagi. Information, meningkatnya kualitas informasi yang disajikan. Jujur ya, lebih jujur lagi, gitu. Lebih jujur lagi. Jadi mungkin sebelumnya kalau ditanya jawabnya seadanya gitu loh. Dari mana? Di sini. Enggak. Nah, mungkin kedepannya bisa ditambah dengan informasi yang lebih bisa bikin pasangan tuh lebih tenang gitu loh. Misalnya saya tuh dari sini mengerjakan ini dengan ini bla 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 gitu. Nah, salah satunya seperti itulah. Nah, ekonomi ya. Aduh, apa coba kalau udah kalian kalau soal hubungan terkaitnya dengan ekonomis, meningkatnya manfaat yang didapatkan, penurunan biaya yang dibutuhkan. Nah, mungkin ya udah sama-sama dewasa lah, jadi nggak melulu harus ditungguin, dijemput setiap hari gitu. Misalnya masing-masing udah bisa bawa kendaraan sendiri, ya udah gitu kan, ekonomis juga, nggak buang-buang waktu pasangan buat nunggu, buat dijemput lagi, buat antar lagi. Ya mungkin bisa dilihat dari sisi itulah ya. Ya kali ya. Aduh, kontrol, wah asik nih. Ini lebih ke arah posesif sih sebenarnya. Mendeteksi kesalahan serta kecurangan loh. Jadi nggak ada lagi main belakang. Jadi kontrolnya lebih mudah. Entah itu dia dipasangin GPS. Enggak, itu ekstrim banget. Jadi ya dengan informasi yang lebih terbuka dari dia misalnya gitu. Jadi kita mudah untuk kontrolnya. Kita tahu dia ngapain gitu. Jadi kepercayaan bisa lebih dipupuk lagi. Jadi untuk meminimalisir ke depannya tuh terjadi kesalahan yang sama, jatuh di lubang yang sama, atau dicurangi lagi gitu. Ih, cakep banget deh kalau dihubunginnya ke sana mah, cepet nyambungnya. Efisiensi ya, terkait juga yang tadi ya, dengan dia yang baru, dia yang lebih terbuka, nggak makan banyak biaya lagi, jadi dalam menjalankan hubungannya lebih efisien aja gitu. Nggak banyak. Misalnya kan kalau informasi kurang otomatis emosi kan. Emosi itu butuh effort juga kan, tenaga juga. Nah, jadi nggak perlu kayak gitu lagi. Nggak perlu marah-marah, udah dapat informasi. Nggak perlu buang-buang waktu, tenaga, bensin itu. Si dia udah sampai rumah dengan cepat gitu. Nggak perlu melulu dijemput. Kok tiap hari jemput kayak bucin ya. Ya mirip-mirip gitulah ya. Nah, contoh dari kalian apa misalnya? Yang pernah dijalanin lah gitu di dalam sistem apa kira-kira? Pasti nggak pernah kalian nggak merasa seperti itu. Ini nggak bisa nih sistemnya kayak gini. Ini harus berubah. Dan setelah itu berubah gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah sih Pak, waktu dulu PKL Pak. Kan saya bagian customer service ya Pak. Terhubung banget tuh sama pelanggan. Terus kayak sistemnya itu
kadang bukannya membantu malah bikin ribet gitu loh Pak, jadi lama kerjanya. Terus iya, karena kan setiap harinya pelanggan suka ada yang komplain, kadang puluhan orang gitu kan dalam waktu yang bersamaan suka tiba-tiba komplain atau misalkan mau booking service gitu. Terus kadang suka sistemnya itu mungkin karena udah lama jadi kayak lama kinerjanya, terus informasi yang didapat juga loading sistemnya tuh lama gitu Pak, cukup lama, nggak secepat yang kita mau kadang gitu. Tapi waktu dari situ langsung diperbaiki sih Pak, jadi kayak lebih cepat lagi dari sistem yang ada terus diperbaruin gitu. Jadi yang menggunakannya juga pertama performance kinerjanya juga lebih cepat. Jadi respon yang dikasih dari perusahaan ke customer juga cepat Pak, jadi customer nggak menunggu lama. Terus dari di bagian informasinya kedua belah pihak sama-sama mendapatkan informasi yang cepat. Terus sistem ekonominya iya sih mengurangi biaya operasi. Misalkan kita nggak butuh jadi dari sistem itu gimana ya Pak jelasin ya, dari sistem pokoknya nggak pengurangan biaya pokoknya Pak kalau dari sisi ekonominya. Kalau dari kontrolnya kita bisa jadi kita mengendalikannya kan lebih mudah, lebih gampang juga antara si customer sama si perusahaan, si customer service-nya itu. Nah efisiensinya dari waktu itu efisiensi banget, membantu banget. Terus sama efisiensi dalam merespon dia Pak, merespon customer. Jadi sama-sama saling menguntungkan gitu Pak. Ya betul, memang dari situ juga bisa ditarik sih. Jadi setidaknya mengurangi tingkat emosi pelanggan yang komplain lah ya. Iya Pak. Ya, kadang kan misalnya dia udah komplain, kita sistemnya lama banget dia makin emosi nih kan, bisa jadi seperti itu. Nah betul itu bisa jadi contoh. Good, Firly, thank you. Asal Pak. Ada lagi yang pernah punya pengalaman atau keinginan untuk merubah dari sistem yang lama ke sistem yang baru? Pasti ada deh. Coba ada lagi nggak contohnya? Jangan Firly lagi. Nah, tapi kadang kalau misalnya terkait cost yang misalnya kita mau upgrade sistem itu kan pasti butuh biaya juga ya. Kita mau upgrade laptop misalnya ke laptop yang baru, yang lebih mumpuni, bisa buat pekerjaan yang berat, itu kan butuh biaya yang lebih besar kan, karena harga lebih tinggi. Tapi ditilik dari efisiensinya, bisa jadi laptop yang lebih baru itu requirement daya listriknya lebih rendah gitu. Bisa, karena kan teknologi zaman dulu itu kan kadang lebih boros ketimbang zaman sekarang. Nah, ketika itu dilakukan perubahan, walaupun cost untuk mengadakan laptop baru itu lebih mahal, tapi biaya operasional sehari-hari dalam menjalankan laptop itu lebih murah karena daya listriknya lebih rendah gitu. TV juga gitu. Misalnya TV tabung kan bisa 100 watt kalau yang gede-gede. Apalagi TV plasma. Sebelum waktu muncul LCD kan sistemnya masih plasma. Bisa di atas 100, 200. Nah, ke sini digantikanlah ke LED kan. Pakai LED sebagai backlight-nya. Itu jauh untuk menurunkan dayanya. Jauh sekali daya listriknya bisa diturunkan dengan implementasi seperti itu. Jadi perkembangan juga bisa dilihat dari situ sih. Ada lagi? Yang lain? Kamalia? Mardia? Itu satu orang ya? Emang nggak pernah gunain sistem apa gitu, terus akhirnya
sistem itu berubah dan kita seneng gitu, kita ngerasain benefitnya. Pernah nggak kayak gitu-gitu? Enggak sih Pak, cuma waktu di PKL kan saya disuruh buat nge-arsip gitu, berkas-berkas banyak. 1 hari gitu Pak. Nah kan kayak penghamburan kertas juga gitu kan ya Pak. Padahal itu data-data itu nggak kepake lagi. Nah terus saya tuh pengennya gitu, kalau emang data-datanya nggak kepake, mending nggak usah kayak nggak usah diarsip aja gitu, mending dibakar gitu menurut saya. Terus kalau bisa sih kalau bisa bikin sistem buat kearsipannya di komputer aja gitu Pak. Jadi kan kalau ingin mencari berkas-berkasnya itu nggak usah buka dulu lemari, ngeliat dulu abjadnya atau apanya. Jadi kan tinggal nyari ke komputer langsung ketemu. Jadi nggak butuh waktu yang lama gitu kalau mau nyari lagi berkasnya. Betul. Terus setelah pas kamu masih PKL di sana, berubah apa belum sistemnya? Pas kamu selesai PKL? Belum juga ya? Belum, jadi waktu itu kan kalau saya disuruh nyari berkas kan itu bukanya hampir lemari saya cariin satu-satu berkasnya kan lumayan lama kan Pak? Iya, memang. Ya, betul. Oke, thank you Kamalia. Memang di pengarsipan juga butuh sistem ya. Sistem untuk mengarsip. Arsiparis tuh jadi lebih mudah dalam menyimpan dan mencari data. Kalau serba manual seperti itu, wow, lama banget kalau mau nyari-nyari data. Dan biasanya perusahaan itu juga punya ketentuan khusus, misalnya arsip yang lebih dari 5 tahun ke belakang itu baru boleh dihancurkan, dimusnahkan. Ada ketentuannya seperti itu dan beda-beda. Ada yang 10 tahun itu masih harus diarsipkan, beda-beda. Kalau kampus juga banyak tuh arsipnya. Data mahasiswa, data nilai dan lain-lain. Seperti itu. Kalau tersistem lu enak banget deh. Database tinggal kita searching aja, ketemu. Gitu. Ya, Tapi udah ada sih Pak sekarang yang arsip pakai pengarsipan elektronik. Tapi perusahaan-perusahaan besar aja. Iya sih. Iya. Tapi perusahaan juga udah mulai melek kok itu penting. Nah, kan top level manager harusnya bisa menyadari kebutuhan itulah. Karena kan data informasi yang disajikan ke mereka itu kan berasal dari data-data yang ada juga kan. Nah, kalau data-data yang ada itu lambat untuk dicarinya, otomatis informasi yang dia dapatkan juga lambat dong. Nah, sadar kok sekarang perusahaan. Kecuali yang skopnya mungkin kecil. Kalau ya kayak perusahaan-perusahaan kecil aja mungkin masih bisa dihandle lah nyari-nyarinya. Oke, itu yang harapan dalam pengembangan sistem informasi ya. Satu lagi, saya lupa, servis dari sisi pelayanan. Ya, otomatis meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh sistem. Ya, itu udah disebut lah tadi. Jadi servis kita bisa lebih baik lagi. Ya Firly, betul? Dengan sistem yang lebih cepat, lebih gegas, nyarinya gampang, otomatis dari sisi servis kita juga meningkat. Pelanggan bisa lebih puas. Setidaknya emosinya bisa teredam gitu, kalau ada komplain. Ya, meningkatkan pelayanan. Meningkatnya pelayanan kan nggak harus nggak melulu soal ke eksternal gitu, pelanggan eksternal enggak. Tapi yang di internalnya sendiri kan, jadi pengguna sistemnya bisa terlayani dengan baik gitu dengan sistem yang baru. Lebih enak, lebih nyaman dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Ya, mengurangi tingkat stres juga. Ada lagi ntar. Nah, kita masuk ke setengah jam lagi. Oke. Ini baru part 1. Nah, kita agak cepat aja mungkin. Nah, jadi di dalam prinsip pengembangan sistem informasi ada 10 nih ya, ada 10 prinsip
Jadi prinsip yang pertama adalah dalam pengembangan sistem informasi, libatkan para pengguna sistem. Ya. Karena pengguna sistem itu yang benar-benar tahu masalah yang terjadi di sistem yang sedang berjalan itu. Jadi sebaiknya, enggak sebaiknya juga sih, kayaknya wajib untuk melibatkan pengguna ini dalam mengembangkan sistem yang baru. Karena nggak bisa tuh pengembang sistem bikin gitu aja tanpa dapat feedback dari si pengguna sistemnya langsung kan. Nanti dia asal bikin aja. Mungkin dia memenuhi requirement-nya, tapi biasanya akan banyak masalah nih. Kok yang ini nggak sesuai, ini kan harusnya gini. Nah, kok yang itu nggak sesuai, harusnya begitu. Nah, banyak tuh terjadi dalam implementasi, biasanya dalam trial and error ya. Nah, itu biasanya karena kurangnya komunikasi antara user sama developer. Karena mereka kurang dilibatkan dalam pengembangannya. Ya. Karena kan memang ya pengembangan sistem untuk siapa lagi gitu loh, kalau bukan untuk perusahaan itu, untuk organisasi itu. Toh yang membutuhkan ya seluruh yang ada di dalam organisasi itu kan, dari semua level manajemen kan butuh itu untuk bergerak bersama-sama mencapai tujuan. Balik lagi ke sana ya. Kan intinya seperti itu. Jadi ya ini untuk dari kita untuk memperbaikinya, masalah-masalah kita list segala macam, dan untuk kita juga untuk perbaikan di dalam organisasi supaya proses bisnisnya lebih baik lagi, nggak banyak kesalahan, kelemahan, dan lain-lain. Jadi dilibatkan ya user. Kita kalau dari sisi developer nih, sebagai developer ya, kita harus banyak, kalau biasanya kan diawali dari FGD ya, Focus Group Discussion. Nah, itu penting. Jadi kita bisa tahu nih, walaupun mereka nggak list masalah itu secara eksplisit, secara lengkap, tapi kita tahu masalah-masalah apa aja yang terjadi, biar itu dapat jadi catatan kita sebagai developer. Karena ada kadang request yang nggak disebut, tapi sebenarnya mereka ingin gitu. Jadi biar kita lebih memahami mereka maunya apa. Gitu. Gunakan, nah prinsip yang kedua adalah gunakan pendekatan pemecahan masalah. Masalah dipecahin nggak bisa begitu aja dipecahin, ada tahap-tahapnya juga. Yang pertama, ya kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu masalahnya itu apa. Masalahnya itu dalam konteks apa dulu nih, karena kan nggak keseluruhan ya. Nggak mungkin, biasanya di sisi-sisi tertentu itu masalah terjadi. Serta masalah itu pengaruhnya kemana, apa dampaknya. Nah, otomatis akan muncul alternatif solusi kan untuk memecahkan masalah itu. Nah, sebelum kita memilih alternatif solusi yang terbaik, kita harus kasih requirement dulu. Ini loh yang harus dipenuhi, ini aja yang harus dipenuhi untuk memperbaiki atau menghilangkan masalah yang ada sekarang. Jadi biar solusi-solusi itu bisa menyesuaikan. Nah, lalu setelah solusi-solusi tadi udah dapat nih pilihan-pilihannya, kita identifikasi dulu mana nih solusi yang terbaik, mana yang paling memenuhi syarat, yang paling oke lah kira-kira dampaknya. Lalu baru kita pilih solusi itu. Setelah itu dirancanglah atau diimplementasikanlah solusi yang sudah kita pilih tadi. Nah, setelah solusi itu dijalankan, ya otomatis kita evaluasi dulu dong, solusi ini efektif nggak, dampaknya bagus apa enggak. Nah, kalau misalnya butuh
dimodifikasi sedikit, ya bisa kita rubah solusi itu, bisa kita tambahkan lagi atau perbaiki lagi kalau diperlukan. Nah, jadi pemecahan masalah seperti ini ya, ada alurnya ya. Harus diidentifikasi dulu ya, harus dianalisis dulu. Nggak mungkin kita menjalankan sesuatu tanpa lewat fase analisis. Gitu. Harus tahu dulu. Kan nggak mungkin kan masalahnya dia nggak balas-balas nih misalnya nih. Kamu nggak balas-balas WA aku, nggak angkat-angkat telepon aku misalnya nih. Saya geli kalau udah mengibaratkannya seperti itu lagi. Udah, kamu nggak pernah, kamu kok tadi nggak balas-balas WA aku, nggak angkat-angkat telepon aku, udah kita putus gitu misalnya. Gitu mau cari masalahnya ya salah dong. Nah, harus dianalisis dulu. Kenapa WA nggak dibalas, kenapa telepon nggak diangkat? Siapa tahu kan memang lagi sibuk, lagi ada rapat, atau kena musibah misalnya gitu. Jadi emang harus tahu dulu di awalnya. Jadi kita bisa solusi-solusinya tuh bisa kita pilih dulu gitu loh. Nggak hanya putus solusinya, tapi kan bisa jadi kita bisa memahami, atau ternyata kalau ada kesalahan bisa kita maafkan. Nah, seperti itu ya. Nah, prinsip yang ketiga adalah membentuk fase-fase aktivitas. Jadi aktivitas itu ada fase-fasenya, nggak bisa digabungin dalam satu waktu yang sama. Ya. Dalam pengembangan sistem, ya udah jelas. Pertama ya kita harus, suara saya lancar kan? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar. Rehan ada? Ada, Pak. Oke. Nah, dalam menjalankan aktivitas kan ada fase-fasenya kan. Tidak selesai, tidak diproses dalam satu waktu yang sama. Nah, kalau konteksnya pengembangan sistem, ya otomatis awalnya kita harus definisiin dulu nih, lingkupnya mau kemana. Jangan sampai lingkupnya tuh harus sesuai. Jangan sampai lewat dari itu. Karena sebuah pengembangan harus jelas dulu lingkupnya. Sama kayak kita mau bikin skripsi, ya ruang lingkupnya harus jelas dulu. Jangan kemana-mana. Itu yang jadi fokus kita soalnya. Jadi lingkupnya harus jelas dulu. Nah, setelah itu kita analisis masalahnya. Kayak kemarin ya. Terus syarat-syaratnya kita analisis juga. Requirement-nya tuh kayak gini. Nah, barulah didesain secara logical. Belum secara fisik ya. Secara logical dulu nih kita desain oleh sistem designer. Nah, lalu diberikanlah ke stakeholder atau pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Desainnya nih udah oke belum yang secara logical sebelum dibuat secara fisikalnya ya. Nah, sistemnya sudah oke belum nih secara logical. Itu dianalisis dulu. Nah, setelah oke barulah didesain secara fisikal. Dibuatlah sistemnya. Dibelilah hardware untuk menunjang sistem itu misalnya. Nah, sistem itu mulailah diintegrasikan. Setelah diintegrasikan, dibuat. Setelah jadi, dicoba dulu dong, trial and error, tapi masih dalam konteks si developernya dulu, trial and error-nya di sisi mereka dulu. Nah, setelah lolos nih, udah nggak ada error lagi. Ini kan masih di sisi developer ya, belum tentu dari mereka oke-oke aja, tapi pas diimplementasi di user itu oke-oke juga. Nah, kalau dari sisi developer udah oke, hardware udah tersedia, sistem udah jadi, diinstalasikan dong, lalu mulai diuji oleh user-usernya, pengguna-pengguna sistemnya. Itu juga akan ada fase trial and error dari usernya. Misalnya ada yang nggak sesuai requirement, atau muncul error yang tidak terduga, gitu. Nah, setelah itu akan di-troubleshoot oleh developernya. Setelah semua sistemnya sudah berjalan dengan baik,
sudah nggak kelihatan error lagi, dia diberikanlah pelatihan oleh si developer supaya usernya ini semuanya mengerti soal seluk-beluk sistem itu. Jadi ada fase-fasenya. Semua nggak mungkin dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Kan tidak mungkin makan dan minum dalam waktu yang bersamaan, kan? Itu makan sop kayaknya. Makan dan minum dalam waktu yang bersamaan. Nah, dokumentasikan, yang prinsip keempat, dokumentasikan sepanjang pengembangan. Nah, wajib banget dokumentasi itu dilakukan dalam setiap alur, setiap tahap pengembangannya. Dari awal sampai selesai, itu harus. Karena itu akan jadi bahan untuk evaluasi, bahan untuk, itu kan berupa, bisa jadi feedback juga kan. Apa yang terjadi di dalam tahap pengembangannya, ternyata terjadi ini ya. Jadi untuk pengembangan selanjutnya itu bisa dicegah, kelemahan-kelemahan yang ada bisa dicegah. Atau intinya semua harus jelas lah, semua harus terdokumentasi dengan baik dari awal sampai akhir, supaya tahu letak kesalahannya di mana, siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan itu bisa dilihat nanti kalau semuanya terdokumentasi dengan baik. Sama kayak struk kita dari minimarket kan, kalau nggak jelas atau nggak dikasih, kita ragu kan pastinya, ini benar nggak hitungannya gitu. Ini sebenarnya diskonnya kepotong apa enggak sih gitu. Jadi kalau ada dokumentasinya yang berupa struk itu tadi, otomatis kan kita juga lebih puas dan merasa apa ya, terpenuhi gitu kebutuhan kita. Nah, jadi dokumentasi itu penting. Kita aja kalau jalan-jalan foto-foto kan. Nah, gitu. Kalau nggak ada foto-fotonya, nanti lupa gitu, pengen tahu kondisi yang waktu itu, kalau nggak ada dokumentasinya kan, kita nggak bisa dapetin informasi itu. Kita bisa lihat lagi kan mau kemananya. Bentuk sebuah standar. Itu prinsip yang kelima. Jadi, untuk mencapai sistem yang benar-benar terintegrasi atau memperbaiki integritas sistem, nah, organisasi harus beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur TI berskala enterprise. Jadi, seiring perkembangannya zaman dan modernnya teknologi informasi, dari sisi inilah misalnya database engine, pemrograman, user interface, dan lain-lain, itu kan pasti ada yang lagi hot zaman sekarang kan. Banyak diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan dalam pengembangan sistem. Misalnya kalau database apa sih yang sedang ini sekarang, yang sedang banyak dipakai? Kalau dulu kan SQL ya, kalau sekarang apa ya? Kalau dari sisi teknis ke sana sih nggak terlalu paham ya, tapi pasti ada sesuatu yang sedang hot nih, lagi in-nya, hot in cream bukan, hot lagi in banget, lagi banyak diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang skalanya enterprise ya, besar. Lalu pemrograman yang lagi populer apa? Misalnya. Sekarang apa ya? Python ya? Kayaknya Python ya. Lalu dari sisi framework-nya juga ya, saya nggak tulis lagi. Dari sisi framework-nya juga. Dari user interface, yang kekinian tuh kayak gini, jadi banyak diimplementasikan. Jadi terbentuklah sebuah standar yang baik gitu loh. Toh, kalau standar ini sudah terbentuk, biasanya sistem akan bisa fleksibel. Nah, kalau standarnya yang satu, sistemnya standarnya perusahaan A, tapi perusahaan B makainya beda banget nih sama perusahaan A. Mau digabungin tuh, mau dihubungkan, mau diintegrasikan susah jadinya. Karena yang satu itu nggak pakai yang terstandar. Tuh. Jadi kalau bisa dibentuk juga sebuah standar. Tuh.
supaya lebih fleksibel sistem itu. Nah, prinsip yang keenam, kelola proses dan proyek. Nah, kalau dari sisi proses, itu ada manajemen proses, jadi dia aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi dan proses yang dipilih untuk pengembangan sistem. Jadi, proses yang berjalan dalam pengembangan sistem itu harus dikelola sebaik-baiknya. Ya, harus diawasi dengan sebaik-baiknya, harus didokumentasikan dengan baik. Kalau ada proses yang salah atau kurang, itu harus segera diperbaiki. Jadi pengembangan sistemnya itu nggak jadi terhambat. Ya. Lalu di sisi proyek, manajemen proyek, proses pelingkupan, menentukan ruang lingkupnya ya sebelum pengembangan, perencanaannya, pengontrolannya, sebuah proyek pengembangan sistem sesuai dengan biaya dan kerangka waktu yang udah ditentukan. Biayanya udah di-set sekian, prosesnya akan berlangsung dengan untuk sekian lama, itu juga udah ditulis di awal sebelumnya. Nah, nanti hasil yang diharapkan kualitasnya akan seperti ini. Gitu. Itu harus dikelola juga dengan baik. Kalau enggak nanti bisa melenceng kemana-mana. Intinya dari ruang lingkupnya dulu aja deh. Kayak kita mau bikin skripsi kan, ruang lingkupnya harus jelas dulu. Jadi manajemen proses dan manajemen proyeknya harus baik. Ya, kalau ini berantakan, maka proyeknya juga jadi berantakan pasti proyek pengembangannya. Nah, prinsip yang ketujuh, membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal. Nah, yang namanya ngembangin sistem pasti butuh modal. Modalnya itu nggak sedikit, gede banget. Nilai sebuah sistem itu ya nggak cuma 1-2 juta, mahal sebenarnya. Bisa puluhan, ratusan juta, atau bahkan miliar. Kalau lingkupnya sudah luas sekali. Macam-macam SAP itu misalnya ya. Nah, itu tuh sebuah investasi. Jadi bukan keluar duit gitu aja, tapi investasi. Investasi supaya perusahaan bisa berjalan dengan lebih baik. Intinya kan gitu kan. Nah, jadi pengembangan sistem itu harus bernilai, ya, harus punya nilai investasi yang baik, nilai manfaat yang baik juga. Jadi hasil yang diperoleh itu benar-benar harus sesuai atau bahkan melebihi biaya pengembangan, perawatan, dan pengoperasian. Jadi sistem informasi, ketika sistem informasi itu dijalankan kan nggak cuma pas kembangin, jalan, selesai. Enggak dong. Pasti butuh perawatan juga. Dan dalam operasionalnya kan butuh, misalnya butuh orang-orang tertentu yang harus menjalankan sistem informasi itu, atau butuh hardware yang bagaimana, seperti itu. Nah, yang dikeluarkan itu, biaya-biaya, effort yang dikeluarkan harus sebanding dengan hasil yang didapatkan. Atau bahkan hasilnya bisa jauh lebih tinggi lagi yang didapatkan ketimbang effortnya. Prinsip ekonomi lah ya. Prinsip ekonomi. Dengan modal yang serendah-rendahnya dapat untung yang setinggi-tingginya. Semua terpakai kok itu di mana-mana. Nah, jangan takut, prinsip 8 itu jangan takut untuk membatalkan proyek atau merevisi lingkup. Ya. Nah, dalam pengembangan sistem pasti akan muncul resiko-resiko. Ya, resiko-resikonya ini harus selalu dievaluasi secara terus-menerus. Nah, apabila resiko-resikonya itu udah mengganggu dalam proses pengembangan sistem, jangan ragu buat melakukan penyesuaian anggaran sama tenggat waktu. Misalnya anggarannya ternyata butuh lebih nih, tapi yakinkan dulu bahwa sistem ini bisa gitu loh, bisa dikembangin dengan baik, tapi anggarannya butuh lebih.
Oke, omonginlah ke manajemen, gitu. Omonginlah ke klien kalau butuh lebih dana, atau sistem ini rumit nih dibuatnya, butuh waktu lebih lama lagi, ya itu bisa diomongin. Ya walaupun semuanya sudah istilahnya ada MOU-nya di awal ya, biayanya sekian, terus waktu pengerjaannya sekian lama. Tapi kalau memang di dalam pengembangannya itu ada risiko-risiko yang muncul dan mengganggu, ya itu bisa jadi harus disesuaikan. Nah, kalau sampai dibatalkan karena udah nggak layak lagi proyek itu dijalanin, udah terlalu parah, harus tegas, jangan ragu. Bilang kalau itu batal. Putuskan kalau itu batal. Karena kalau udah ngadepin resiko yang benar-benar mengganggu, tapi tetap dijalanin sesuai dengan tenggat waktunya yang ditentukan, anggarannya juga nggak disesuaikan lagi, sistemnya nggak akan berhasil dibuat. Buang-buang dong, buang-buang duit aja jadinya. Ya, jadi intinya di sini ya komunikasi juga yang penting, komunikasi, kolaborasi. Kalau memang ada perubahan secara fundamental dari ruang lingkupnya aja harus dirubah, ya dikomunikasikan. Siapa tahu ada solusi kan. Nah, gitu juga dengan anggaran, kalau misalnya memang kurang, pasti ada solusinya. Gitu. Jadi intinya harus saklek lah kalau dalam proyek ini, dalam proyek pengembangan sistem informasi. Karena nanti pengguna kan taunya hasil akhirnya kan. Nah, kalau hasil akhirnya enggak sesuai dengan yang diharapkan, ya nanti mereka percuma nih ngeluarin duit banyak-banyak, ngeluarin anggaran banyak-banyak gitu. Jadi sebagai developer ya kita harus bisa meyakinkan klien gitu. Nah, prinsip 9 adalah pilah dan pecahkan masalah. Nah, di dalam analisis sistem, prinsip ini dibilangnya factoring. Jadi pembagian atau penguraian masalah. Ini tadi di awal sudah ya. Jadi menguraikan masalah yang lebih besar, sistemnya, ke dalam bagian-bagian kecil, subsistemnya. Ya. Jadi lebih mudah untuk dikelola, karena bagian-bagian kecil itu yang menghandle, otomatis proses pemecahan masalahnya bisa lebih sederhana lagi. Jadi tidak semuanya dilakukan oleh satu pihak aja, karena masalah besar pasti akan kompleks juga untuk dipecahkan. Ada baiknya masalah-masalah itu dipecah sesuai dengan bagian-bagian yang terlibat, nah biar bagian itu yang menyelesaikan. Jadi ketika nanti sudah digabungkan lagi ke sistem, masalah-masalah yang sudah solve ini, ya bisa lebih baik lagi untuk pengembangan sistem informasi ke depannya. Itu tadi kenapa gini-gini. Nah, ini juga penting. Desainlah sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Nah, jadi kan proses bisnis yang dialami perusahaan bisa berubah kapan aja loh. Makin ke depan, makin cepat juga. Mungkin ada proses yang harus dirubah, dimodifikasi, ditambahkan lagi, lebih kompleks. Nah, kebutuhannya juga makin bertambah, prioritas juga bisa jadi beda-beda. Yang ini harus prioritas lebih tinggi, yang pada awalnya rendah. Yang ini bisa diturunkan prioritasnya. Kayak macam-macam lah perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Nah, sistem informasi juga harus bisa mengakomodir itu. Ya, jadi segala macam perubahan, segala macam penambahan atau pertumbuhan yang terjadi di dalam sistem informasi itu, kalau bisa ya harus fleksibel dan bisa mengakomodir itu. Istilahnya future proof gitu. Jadi bisa dipakai untuk di masa depan, bisa dipakai terus dalam jangka panjang gitu. Jadi nggak melulu harus membuat sistem yang baru, tapi sistem yang lama ini harus fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang ada. Mudah untuk dimodifikasi, mudah untuk dirubah dan disesuaikan lagi. Nah, jadi biar sistem itu bisa reliable nih, bisa jadi apa ya? Bisa diandalkan oleh perusahaan dan future proof lah istilahnya. Bisa dipakai untuk jangka panjang juga.
Karena ingat, investasinya nggak sedikit untuk pengembangan sistem itu. Jadi pasti pikiran utama harus bisa digunakan untuk jangka panjang. Makanya harus bisa mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi. Gitu. Ya. Lalu saya jadinya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. 5 menit lagi. Hari ini 3 matkul ya? 2, Pak. 2 matkul. 2 ya? Iya. Bentar. Rehan ada? Mukanya tadi udah sih. Wulandari ada ya? Ada. Wulandari. Ada, Enda. Pak. Enda. Ada, Pak. Fahmi. Hadir, Pak. Oh, ya. Mungkin pertemuan ini lagi malu-malu aja ya, sebagian. Ya, ada pertanyaan silakan. Singkat aja paling. Enggak ada, Pak. Oke, kita tutup aja kalau gitu. Ini udah mepet nanti. Biar kalian ada bisa napas lah. Dari tadi belum napas kan? Tapi masih hidup. Oke. Baik. Jadi ya, ini part pertama. Nanti di pertemuan berikutnya ada part keduanya lagi. Jadi akan dibahas apa-apa aja nih yang men-trigger gitu. Men-trigger case-case apa aja yang terjadi, kenapa harus sampai dibutuhkan pengembangan sistem informasi yang baru. Dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam proyek pengembangan sistem itu akan dibahas lebih mendetail di pertemuan berikutnya. Oke. Coba. Ya, jadi saya rasa pertemuan kali ini cukup ya. Jadi sampai bertemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, oke. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat kuliahnya, dan silakan dilanjutkan aktivitasnya. Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, ramai banget. Bye, Pak. Ya.